hasil tes tes YDNA ini, yaitu dengan atas nama Bung Farhan, yaitu haplogrupnya adalah JM267. Kemudian satu lagi Bung Abdillah Al-Katiri. Tadi Bung Farhan adalah dari klan Jubaidi ya. Kemudian dengan Bung Abdillah Al-Katiri, ini adalah JM172. Baik, tanpa panjang lebar, mungkin saya coba dulu ke biar agak mengenal tentang Mas Farhan ini, Bung Farhan. Bung Farhan, klan Anda ini Al-Jubaidi, berasalnya sebetulnya dari mana nih, Bung? Dan Anda sekarang berada di kota mana? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farhan bin Yahya bin Zain Al-Zubaidi. Asal kota saya dari kota Medan. Kalau keturunan Al-Zubaidi ini berdasarkan hasil penelusuran saya lah ke keluarga-keluarga, kita memang sudah dari Hadramut, tapi asal muasal kita dari Irak. Kita punya nenek moyang Aiman bin Ali Al-Zubaidi yang pertama datang ke Hadramut. Itu berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Allahyarham Mami Alwi bin Ahmad Al-Zubaidi. Begitu Pak Yusuf Mar. Oke, kalau Al-Jubaidi itu masuk ikut ke Rabito Alawi apa tidak ini, Bung Farhan? Oh tidak Pak, tidak Pak. Kita di luar Gabilah Ba'alwi. Kita Gabilah sendiri Pak. Oh, Anda berarti kabilah sendiri di luar dari Ba'alwi ya? Iya Pak. Oke, baik. Yang saya ingin tanyakan lagi itu ya, apakah memang dari Al-Jubaidi itu punya tradisi untuk perkawinannya antara klan Al-Jubaidi tidak boleh menikah dengan klan lainnya atau dengan suku yang lainnya? Ini situasi di tempat kita, di negeri kita atau di sana Pak? Ya boleh lah, mungkin di sana, kalau enggak di sini kan juga posisinya. Kalau di sini enggak Pak, enggak ada batasan ke siapa aja boleh nikah, termasuk yang dari laki-laki ataupun perempuan, semuanya boleh, enggak ada larangan sama sekali Pak. Bahkan memang bisa dikatakan sepupu saya juga 99% itu ya nikahnya dengan penduduk sini lah Pak. Oke, iya. Jadi pernikahan keluarga Anda atau klan Anda tetap saja bercampur dengan katakan masyarakat lokal, kemudian dengan masyarakat lainnya, tetapi masih tetap klan haplogrup Anda J gitu ya? Iya Pak, iya. Alhamdulillah. Kemudian dengan saudara Anda Al-Jubaidi secara di Timur Tengah dan lain sebagainya, apa yang Anda ketahui? Ya keluarga Zubaidi ini di Hadramut ada, terus habis itu yang sebagian ada yang udah hijrah juga ke Saudi Arabia, ada yang ke Uni Emirat Arab. Terus kalau siblingnya itu ke daerah Jordan juga banyak Pak, Irak bahkan Perdana Menterinya pernah dari Pam Al-Zubaidi di zaman Presiden Saddam Hussein Pak. Namanya Hamzah Al-Zubaidi. Kalau di Indonesia Pak, penyebarannya itu yang paling banyak itu di kota Medan Pak, Sumatera Utara. Tapi sebagian ada juga yang dari Medan udah hijrah ke Bogor, ada di Jakarta dikit, di Bogor lumayan banyak Pak. Terus habis itu ada yang di Surabaya juga, di Bima juga ada. Terus
di Maluku dan di Papua juga ada, Pak. Terus satu lagi di Gorontalo, daerah Sulawesi juga ada. Tapi yang komunitas terbesarnya itu di Kota Medan, Pak. Ya, mungkin bisa diceritakan kenapa asal usulnya klan dari Al Jubaidi itu kebanyakan di Kota Medan. Mungkin karena tujuannya itu banyak yang ke Medan dulunya ya. Ada juga mereka yang datang ke Medan terus habis itu berangkat lagi ke Solo. Di Solo ada juga, di Bangil, di Jember. Tapi yang paling terbanyak memang tetap di Kota Medan, Pak. Sampai Oke. saat ini di Kota Medan yang paling banyak. Ya, leluhur Anda kalau boleh tahu itu ketika zaman dinasti siapa itu? Kesultanan di Medan kan ada Kesultanan Sulu di situ ya, kalau tidak salah. Atau ada kerajaan Kesultanan Maimun. Delhi, Pak. Ya, Kesultanan Delhi, Pak. Kesultanan Delhi, waktu di zaman Kesultanan Delhi itu udah pada masuk semuanya. Keluarga-keluarga Zubaidi, termasuk juga dari fam-fam lain, ada dari Al-Qatiri bin Abdul Aziz, Al-Amri, terus ya banyak, Pak, masuk, Pak. Bahajaz, Balatif, banyak juga fam-fam yang masuk di sini. Tapi kalau di Kota Medan ini yang nomor satu paling banyak itu Al-Qatiri, Pak, bin Abdul Aziz. Salah satu cabang dari Al-Qatiri juga. Itu yang paling banyak, nomor satu. Terus disusul dengan fam saya, Pak. Fam Al-Zubaidi. Al-Zubaidi ya. Itu nomor dua Ya, paling baik. banyak. Iya, Pak. Ya. Baik, saya langsung ke Bung Abdillah bin Muhammad Al-Qatiri. Ya. Assalamualaikum, Bung. Assalamualaikum. Ini apa suara Anda nih? Assalamualaikum. Apa sudah bisa tersambung? Baik, mungkin nanti kita sambung lagi dengan Bung Abdillah Al-Qatiri. Saya langsung ke Pak Sugeng. Pak Sugeng, ini kan Mas Farhan ini, Bung Farhan Al-Jubaidi ini, haplogrupnya seperti yang saya tadi katakan bahwa adalah JM267. Dan ini sekedar informasi juga Pak Sugeng, ketika family tree belum saya dapat, Bung Farhan kemudian mengkontak saya bahwa dirinya sudah mendapatkan bocoran katanya hasil tes DNA. Ternyata itu masuk klan dia itu, masuk ke saudara-saudara dia yang ada yang di Uni Emirat Arab. Ini luar biasa. Ternyata sudah tersambung ke sana. Terus kemudian kami tracking, kemudian baru kita dapat. Baik, ini untuk haplogrupnya Mas Farhan Al-Jubaidi ini bagaimana menurut analisa Pak Dr. Sugeng? Silakan Pak Dokter. Oh gini, itu kan baik Mas Farhan atau Mas Abdillah itu baru tes haplotype, belum haplogrup sebenarnya. Jadi mereka dites 37 SDR. Tapi kalau ada saudaranya yang lebih dulu tes, kemudian nggak ada selisihnya, jadi ketahuan haplogrupnya. Jadi Mas Farhan ini paling nggak di J10887. Itu ya kalau itu masih satu haplogrup dengan Bani Tamim, Bani Otaibi, Bani Mutairi yang suku-suku Arab tuh. Ya orang bilang kalau nggak salah kan Zubaidi itu Kahtani, saya nggak. Itu mungkin keluarga Mas Farhan nanti yang menelisik ya. Tapi kalau secara genetik itu ya masih keturunan Nabi Ismail insya Allah. Itu yang jelas. Wah, luar biasa nih kan. Subhanallah ini. Selamat dulu deh gitu ya ke Mas Farhan. Dari sisi haplogrup ini Anda seperti yang dikatakan oleh Dr. Sugeng. Silakan lanjut Pak Sugeng. Cuma harus dipastikan ya Mas Farhan ya. Nanti Pak Yusuf harus apa ya? Kita kan masih kalau SDA itu prediction, tapi kalau saya lihat saudara-saudaranya kemungkinan Mas Farhan ini di mana ya tadi haplogrup apa ya lupa saya. Sepertinya di B128633 sepertinya. Tapi ya itulah yang paling pasti di 1088 maaf. Sebentar.
Bentar, JY10887. Ini saya duga haplogrup atasnya itu adalah haplogrupnya Said Adnan. Dia punya 2 cabang. Yang cabang satunya itu JY6074 yang kemudian mengarah ke Bani Hasyim itu. Jadi splitnya di sini. Perpisahannya dengan keluarga Bani Hasyim itu sekitar 2600 tahun yang lalu lah kira-kira. Antara keluarganya Mas Farhan dengan keluarga Rasulullah itu. Iya. Jadi kalau Mas Farhan saya karena ini Zubaidi pertama di Indonesia, ya saya anjurkan nanti tesnya lengkap. Habis itu yang keluarga satu marga yang nggak harus Zubaidi, tapi riwayatnya misalnya berkerabat dengan Zubaidi, ya cukup tes haplotype aja. Kalau nggak ada selisihnya atau maksimal 1, ya itu berarti masih 1 haplogrup. Oke, jadi kalau keterpautannya dengan Bani Hasyim itu seperti apa ini? Apakah mungkin sepupuan atau bagaimana nih kira-kira nih? Sepupu jauh, kakek bersamanya 2600 tahun yang lalu. Kira-kira. Oh, iya. Tetapi kakek bersamanya adalah di Nabi Ismail begitu? Salah satunya Ya? Lebih muda lagi, ada yang lebih muda. Jadi kemungkinan plus minus di Said Adnan lah. Kalau di Said Adnan. Kemungkinan Said Adnan itu bisa saja bapaknya Said Adnan, kakeknya Said Adnan bisa aja. Karena kan kalau haplogrup itu ditandai senip. Senip itu kan per 3 atau 4 generasi. Jadi kalau satu senip itu bisa saja ya, misal si A gitu ya, haplogrup ini. Itu mutasinya bisa terjadi di bapaknya, di kakeknya, kakek buyutnya bisa saja. Pak Sugeng, ini kan Bung Farhan ini kan katakan dia tadi mengatakan bahwa dari Hadratul Maut, kemudian dari Irak, kemudian juga dia ke Medan, kemudian juga melakukan pernikahannya itu juga dengan masyarakat lokal. Tetapi haplogrup dia dengan yang ada di UEA atau yang ada di Timur Tengah itu tetap sama. Ini bisa menandakan apa ini, Pak Sugeng? Ya, haplogrup itu kan ditandai senip yang berada di kromosom Y. Kromosom Y itu nggak berekombinasi. Kalau kakek kita 50.000 tahun lalu, 50.000 tahun lalu, 40.000 tahun lalu J ya sampai sekarang J. Jadi tidak akan berubah begitu? Enggak, cuma mutasinya aja bertambah tiap katakanlah kita punya keturunan ya. Itu keturunan kita 100 tahun cuma tambah 1 senipnya. Kemudian 250 tahun tambah 2, kemudian sekitar 400 tahun 3. Nanti 10.000 tahun lagi ya senipnya cuma sekitar nambah 90-an lah, begitu. Yang kita wariskan itu nggak berubah, sampai kiamat nggak berubah. Nggak, artinya mutasi itu katakan Nabi Ismail ya, kromosomnya atau YDN-nya adalah J. Kemudian mutasinya itu bisa ke G atau ke yang lain apa tidak ini? Nggak mungkin. Nggak mungkin kalau dari jalur laki-laki. Iya harus ya jalur laki. Kalau itu secara biologis nyambung ya, maksudnya secara biologisnya itu kromosomnya diwariskan. Kan kalau ya kita dalam sejarah manusia macam-macam lah. Ada yang akibat peperangan, jadi maaf tanda petik ada perkosaan segala macam. Tapi normali kalau lurus nikah terus anaknya itu lahir di dalam pernikahan itu sesuai yang dipersyaratkan syariat ya, hasil pernikahan ya insya Allah dari 40.000 tahun lalu kalau J ya, sampai keturunan sekarang ya tetap J. Ya. Oke, di situ kecuali mungkin katakan dari kakek bersama adalah Nabi Ismail, kemudian Nabi Ismail ke bawah memiliki putri, katakan perempuan, nikah dengan di luar Sayyid seperti itu. Nah, kemudian migrasi haplogrup ini akan berubah. Ya ikut menantunya Nabi Ismail kalau seperti itu. Kalau Nabi Ismail punya putri ya, terus dinikahi oleh seseorang, misalnya di luar haplogrup J, misalnya haplogrup R lah kan disebut banyak. Ya cucunya Nabi Ismail ikut bapaknya R, tapi yang tetap cucunya Nabi Ismail itu.
Oke. Jadi Ya, ya, ya. haplogrup itu hanya jalur laki-laki lurus namanya haplogrup YDNA, atau jalur nenek lurus itu haplogrup mtDNA. Nah, jalur nenek lurus ini diwariskan oleh ibu kepada seluruh anaknya, tapi yang meneruskan ke cucu nanti juga saudara-saudara kita yang perempuan gitu. Ya, oke. Itu haplogrup prinsipnya seperti itu. Kalau dengan kasus sampel Mas Farhan, berarti dari jalur beliau ya, Mas Farhan, itu ke atas itu jalur laki-laki semua itu, Pak Sugeng. Iya, sampai ke Nabi Ismail ya jalur laki-laki nggak pakai putus. Oh, luar biasa itu ya. Apakah Mas Farhan Anda meyakini itu? Insya Allah meyakini, karena Islam tetap sejalan dengan saintifik. Kalau menurut Oke, saya begitu ya. Iya, jadi sejalan dengan saintifik. Karena Ya. apa? Ada yang menyaksikan bahwa tes DNA ini tidak akurat. Akuratnya hanya sampai 5 sampai 6 generasi saja ini, Dokter Sugeng. Ini kalau orang bilang begitu tuh tulis saja matematikanya lah. Ajimutasi berapa gitu. Kalau bilang akurat nggak akurat tuh harus ada hitungannya. Kalau cuma bicara aja kan ya burung beo juga bisa. Tapi menghitung itu kan kemampuan kita sebagai manusia gitu loh. Ya, baik, saya langsung ke Bung Abdullah bin Muhammad Al-Katiri. Bisa terdengar suara saya? Bisa, Pak Yusuf. Ya baik, ini saya umumkan dulu bahwa untuk haplogrup Mr. Abdullah Al-Katiri adalah JM172. Nah, pertanyaan yang awal, kita dari buku nasab, apakah buku nasab Anda itu tersambungnya kemana nih, Bung Abdillah? Kalau catatan nasab yang saya punya, yang saya dapat, itu sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Oh, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Ya, sampai ke Nabi Hud alaihissalam. Tapi klan Anda ini bermetamorfosis itu kemana-mana ini kan ya? Ada tadi katakan Mas Farhan ke Medan, kemudian ke seluruh Indonesia, dan juga di Malang. Di Malang apakah cukup banyak ini klan Anda? Cukup banyak, cukup banyak. Jadi Al-Katiri itu sebuah kesultanan besar yang didukung oleh kabilah-kabilah Arab. Gitu. Nah, kebetulan saya dari kabilah bin Talib atau Al-Talib. Familiarnya disebut di Saudi, di luar sana itu Al-Talib nyebutnya. Gitu. Jadi Kesultanan Al-Katiri itu didukung oleh kabilah-kabilah Arab yang mendukung Kesultanan Ja'far bin Umar untuk mendirikan kesultanan tersebut. Makanya Al-Katiri itu haplogrupnya macam-macam. Gitu. Ada J1, ada J2. Tapi kalau sultannya yang asli itu J1 dia. Oh iya, oke, baik. Ya, ya, ya. Ya, Anda sendiri masuk ke dalam organisasi Robitoh Alawiyah atau tidak? Oh enggak. Kita bukan bagian dari Mbak Alawi ya. Atau tidak tercatat di Robitoh Alawiyah, tidak tercatat. Karena memang bukan bagian dari Alawiyin, Mbak Alawi gitu. Oh, jadi beda ya ininya, organisasi dan kemudian rentetan ke atasnya begitu nih ya? Iya beda. Kalau zaman dulu masuknya ke Al-Irsyad biasanya. Kalau zaman dulu itu. Oh, Al-Irsyad. Zaman dulu ya? Iya. Oke. Kalau tradisi di Al-Katiri sendiri bagaimana untuk pernikahan ini? Apakah boleh sistem pernikahannya gituan ya dengan sesama Al-Katiri saja atau dengan masyarakat lainnya? Kami tidak mempunyai aturan yang baku ya. Maksudnya perempuan Arab harus laki-laki Arab itu tidak baku itu. Gitu. Cuman diusahakan memang sekufu sesama-sama Arab. Tapi kalau jodohnya di luar itu ya tidak apa-apa, karena di keluarga saya banyak juga sih sebetulnya yang laki-lakinya juga bukan orang Arab juga ada gitu.
Dan itu bukan Oke. suatu permasalahan yang prinsipil banget gitu, enggak. Iya, iya, iya. Sejauh yang Anda ketahui, apakah haplogrup Anda ya sama dengan saudara-saudara Anda yang ada di Timur Tengah atau di yang lainnya? Insya Allah ya, kemarin itu saya dikirimi Pak Rizal hasil saya kan. Di situ ada email, alamat email. Kemudian alamat email itu saya email gitu, saya sapa gitu kan. Ternyata ketemu, jadi saya ada haplogrup yang sama ada di Saudi, di Jeddah. Gitu. Oh, jadi ini ya, apa ada beberapa hal ya ketemu di situ. Walaupun Anda di sini keturunan berapa Anda di Indonesia? Kalau saya dari abi saya keturunan kedua, kakek saya masih orang Generasi sana. keberapa? Generasi keberapa? Generasi keberapa? Kalau kakek saya orang sana berarti saya kedua ya, kedua atau Oh, ketiga generasi ya. kedua gitu ya. Iya, Oh ya, ketiga ya. Generasi ketiga. ketiga ya. Ya, ya, ya. Baik, baik. Terima kasih Bung Abdillah. Haplogrup Anda sudah muncul. Mungkin nanti bisa dianalisis oleh Dr. Sugeng. Dr. Sugeng, ini kan kalau Mas Abdillah ini haplogrupnya adalah JM172 dan dia memiliki silsilah sampai ke Nabi Hud. Ini bagaimana Dr. Sugeng analisanya? Itu silsilah keluarga Nabi Hud itu mungkin ya bikin project sendiri ya, Arabian J2 gitu ya. Tapi memang kalau di Arab itu bangsa-bangsa Arab rata-rata populasinya itu susunannya nomor 1 J1, nomor 2 J2, nomor 3 E. Itu biasanya kalau nggak dari Afrika, Mesir sama Maroko itu. Dan keempat R biasanya komposisinya begitu bangsa-bangsa Arab. Kalau R1A ya dari Persia, R1B dari Eropa gitu. Jadi ya memang antara J1 dan kakeknya mereka berdua ini, Pak Mas Farhan dengan Mas Abdillah ini, kakeknya 31.600 tahun yang lalu, tuh kakeknya. Kakek bersamanya itu. Pakai bersamanya gitu ya. Iya, mungkin mereka kakak adik yang keluarga Mas Farhan ya jalan-jalan sekitar Babilonia, yang keluarganya Mas Abdillah itu jalan-jalan ke Mediterania sana. Tapi mereka berkerabat dekat kayaknya, karena kalau melihat komposisi Kohanim itu, yang lineage kedua itu ya J2. Kemungkinan dari apa ipar-iparnya Nabi Ibrahim itu kemungkinan ya itu ya. Tapi yang Ya, penting tadi kan sekarang, dikatakan oleh Mas Abdillah gitu kan, ada beberapa apa namanya tadi ya, haplogrup yang berbeda Al-Qatiri. ya itu wajar. Jadi gini, seluruh Bani Arab itu yang kabilahnya besar-besar itu tidak ada yang homogen satu haplogrup. Jadi ya nggak tahu ceritanya, bisa saja seperti tadi anak perempuan nggak punya anak laki, punyanya anak perempuan, terus ya bisa aja cucunya akhirnya dimargakan ke kakeknya, bisa aja. Walaupun itu akhirnya kan dilarang Rasulullah, tapi kejadian ini kan seperti kakek bersamanya Bani Hasyim dengan Zubaidi ini kan 2.600 tahun yang lalu sebelum masa Rasulullah. Jadi wajar kalau apa haplogrup berbeda-beda, apalagi suku-suku Arab itu kan sifatnya konfederasi ya, nggak murni satu solid dari satu kakek. Itu kadang ya ada introduksi dari laki-laki lain, aliansi atau gimana, itu dibahas di papernya Dr. Majid Robinson itu. Ya, tetapi so far bahwa untuk Al-Qatiri itu umumnya adalah J ini ya apa Pak Sugeng? JM172. Enggak, saya menemukan Al-Qatiri itu ada J1 muda, jadi masih sepupunya Farhan. Ada J1 tua. J1 tua itu maksudnya kalau kekerabatannya dengan Bani Ibrahim itu sepupu, bukan keturunan. Ada J2. Ya ini kabilah besar sih. Kalau di Indonesia ini ya. Iya, kalau di Indonesia tokoh terkemukaannya kan Dr. Mar'i Muhammad. Cuma nggak pernah pakai marga itu. Mr. Clean itu. Oh. Berarti Mar'i Muhammad itu Al-Qatiri itu ya?
Al-Qatiri setahu saya. Al-Qatiri. Al-Qatiri Coba ya? Mas Abdillah. Karena saya Betul Mas Abdillah. Mari Saya- Muhammad itu mungkin Anda marganya Sugeng yang lebih Al-Qatiri. tahu ya. Hah? Kalau itu saya kurang tahu. Oh, Yang saya tahu udah itu bilang. Presiden Timor Leste itu siapa? Oh, Dr. Mari Muhammad itu Al-Qatiri karena apa, saya sudah bicara sama cucunya, cucu beliau. Ya mungkin. Bukan mungkin, wong cucunya sendiri bilang. Iya, iya. Oke. Berarti Mari Muhammad ya luar biasa gitu kan ya. Baik. Ya moga-moga masalah- gini, moga-moga seluruh marga Al-Qatiri sebersih Dr. Mari Muhammad. Harus itu. Amin, amin, amin. Tetapi Amin. kalau dilihat itu kan ke Timur Leste, di Timur Leste itu kan ada juga Al-Qatiri dan menjadi Ya. tokoh besar juga di sono. Kemudian juga di Indonesia ada tokoh besar Mari Muhammad. Artinya secara gen leadership menurut Dr. Sugeng, apakah ini memang ada relevansinya atau tidak nih, Dr. Sugeng? Lah itu kan tadi udah dibilang Abdillah, ada mereka punya kesultanan dulu, Kesultanan Al-Qatiri. Itu ya urusannya Mas Abdillah lebih. Silahkan terangkan sejarahnya Mas Abdillah. Kesultanan Al-Qatiri itu apa, pendiriannya kapan Sultan apa sih? Ya, ya. jadi Kesultanan Al-Qatiri itu berdirinya kesultanan itu didukung oleh gabilah-gabilah Arab, gitu. Dan gabilah-gabilah yang mendukungnya juga gabilah-gabilah besar, gitu. Dan Kesultanan Al-Qatiri ini menguasai daerah Hadramaut sampai perbatasan Oman waktu itu, gitu ya. Jadi kurang lebih sekitar 400-500 tahun kesultanan itu berdiri, gitu. Salah satunya gabilah saya yang mendukung Kesultanan Al-Qatiri tersebut. Dan kesultanan ini menyebar sampai ke Saudi. Kalau saya lihat di Wikipedia, populasi Al-Qatiri itu dari berbagai macam marga itu 5 juta lebih itu populasinya. Sangat banyak. Gitu. Jadi memang kabilah-kabilah yang lain zaman dulu itu di bawah kekuasaan Kesultanan Al-Qatiri yang saat itu memimpin. Cuman Kesultanan Al-Qatiri ini runtuh waktu itu diserang oleh Gabilah Al-Yafei. Gabilah Al-Yafei didukung oleh Inggris menyerang Al-Qatiri dan Al-Qatiri kalah waktu itu. Gitu. Kemudian Akhirnya menyebar Al-Qatiri kemana-mana. membubarkan diri dan menjadi satu. Kenapa? Kelarnya begitu ya. Setelah kalah Iya. dari Inggris, menyebar kemana-mana. Iya, betul. Di Saudi cukup Ya. banyak Al-Qatiri, banyak di Saudi, di Emirat, di Qatar. Banyak. Termasuk di Indonesia juga cukup banyak juga. Nah, cerita kakek moyang Anda masuk ke Indonesia bagaimana? Bisa diceritakan sedikit? Kakek saya prediksi datang ke Indonesia itu sekitar tahun 1915. Gitu, datang dari Yaman ke Indonesia berdagang, kemudian menikah. Kalau nenek saya masih sama-sama Al-Qatiri juga kalau nenek saya. Gitu. Yang asli pribumi itu buyut saya. Ya. Buyut saya itu asli pribumi. Buyut laki-laki apa perempuan? Buyut perempuan. Itu asli Jadi pribumi. orang tua Anda menikah juga dengan orang lokal begitu ya? Iya, betul. Dengan orang Indonesia. Ah. Berarti ibu Anda orang Indonesia asli Jawa. Bukan, kalau ibu saya keturunan Arab juga. Malah dari marga Al-Yafei yang dulu pernah menyerang Kesultanan Al-Qatiri. Oh, oke. Iya. Jadi unik memang. Ah. Moyang boleh Jadi perang. Jadi Pacaran. ibu saya ini kakek-kakeknya dulu nyerang Al-Qatiri gitu. Oke. Tetapi tetap aja ya Pak Sugeng ya, walaupun menikah dengan marga yang lain, tetap aja haplogrupnya mengikuti ayahandanya gitu ya. Iya. Tidak ada masalah. Ya. Baik. Ada sedikit analisis Pak Sugeng silakan terhadap perjalanan dari Al-Qatiri ini.
Ya, saya rasa ya apa ya, ini marga besar lah. Saya harapkan kedepannya para Alkatiri juga berkontribusi positif terhadap Indonesia gitu ya. Punya tokoh besar itu dan Insya Allah. kalau tetangga saya banyak Alkatiri, nikahnya sama pribumi semua, nggak tahu kenapa. Mungkin ya tahu lah. Saya tahu alasan mereka kakek-kakek mereka kesini tuh Pak Yusuf. Karena Apa mereka itu? tahu gadis-gadis Nusantara itu imut-imut. Nah, itu betul itu. Gak ada yang ngalahkan imutnya orang Asia itu. Lari ke sini itu ya cari yang imut lah. Gitu. Iya. Ini benar. Ini Mas Farhan istrinya orang-orang apa sesama Arab apa orang Medan? Mik. Orang Mic-nya suku silakan. Pakistan Mandailing. Oh, Oh iya, Pak. Mandailing dia. Mana mikir? Istrinya orang Suku- Mandailing, orang pribumi. Bentar, mic-nya. Istrinya Mas Abdullah orang pribumi, Pak. Mic. Oh iya, ya. Mas Farhan. Oke, Pak. Istri saya campuran, Pak, Pakistan Mandailing. Oh, Pakistan Mandailing. Oh, Nah, Pakistan tapi Mandailing. dari daerah Mandailing Natal sana. Memang asalnya dari sana. Bahasa Mandailingnya pun ya bahasa Indonesia juga kelihatan lah logat Mandailingnya itu, logat Batak Mandailingnya. Sampai anak-anak saya juga bisa bahasa Mandailing, Pak. Kalau Anak saya istrinya yang Mas paling Abdullah sih, Pak. gede juga lahir di sana. Iya. Kalau di Indonesia tokoh besar Jubaidi apa? Siapa Pak Dr. Sugeng? Oh, saya belum tahu itu. Mungkin Farhan aja yang cerita. Boleh Mas Farhan mungkin sedikit kita diilustrasikan bahwa klan Al-Jubaidi ini ya di Indonesia itu memang sudah lama dan berkontribusi terhadap NKRI. Silakan. Yang paling menonjol saya kira Profesor Salim Said ya, Pak ya. Itu juga Zubaidi, Pak, dari daerah Gorontalo ya kalau nggak salah ya. Oh, Profesor Salim Said, bayar kamu. pengamat Yang militer. baru, iya. Wafat. Itu Zubaidi. Yang baru wafat. Iya, yang Ya, baru ya, wafat, ya. betul Pak Yusuf. Salim Cuma Said memang ya. kecenderungan kita banyak yang nggak pakai Pak. Kalau untuk di nama Al-Jubaidi. itu kebanyakan nggak pakai PAM banyak. Termasuk saya juga di KTP nggak pakai PAM Zubaidi. Orang tua saya juga nggak pakai PAM Zubaidi di KTP. Jadi ya namanya ya Farhan aja gitu. Kenapa Anda tidak dipakai? Ketularan orang Halo, Jawa. Gimana, Pak? Kenapa enggak dipakai itu? Namanya juga sama kayak Farhan itu ya. Ya banyak yang kayak gitu, Pak. Saya perhatikan banyak di kalangan PAM Zubaidi ini yang nggak pakai PAM, Pak. Jadi dah nggak kelihatan gitu. Tapi ya kita kan tahu, misalnya si Farhan, itu anaknya Yahya gitu kan. Oh dia punya Njit Zen gitu. Nah biasanya dari PAM Zubaidi udah tahu, si Fulan itu anak sini, dia punya kakek ini gitu. Tapi banyak yang nggak pakai di KTP. Tapi saya ke anak-anak saya pakai kan, Pak, supaya jangan hilang gitu ya. Tapi saya sekeluarga nggak ada yang pakai, Pak. Kebanyakan semuanya nggak ada yang pakai kita semuanya. Iya. Namanya nama biasa gitu. Lebih membumi begitu ya. Iya Pak. Ya. Mas Termasuk juga Mas Farhan. kita lagi begitu ya. Ya. Mas Farhan, dengan Ya, Pak. haplogrup Anda, apa kesan Anda terhadap haplogrup yang sudah keluar ini? Mungkin bisa bisa memberikan statement. Ya kalau menurut saya semua haplogrup sama aja, Pak. Sama-sama manusia kita semua kan. Nggak ada yang lebih utama kalau menurut saya. Karena nasab keturunan, kecuali ya ketakwaan, mungkin keilmuan. Seseorang kan mulia kan karena ketakwaan, keilmuannya, keimanannya. Selain itu ya nggak bisa dijadikan sebagai
ini ya untuk menunjukkan bahwasanya ketinggian atau apa, saya rasa nggak bisa lah Pak. So, semua manusia sama aja di sisi Allah, nggak ada yang beda kan, sama-sama ditanam semuanya nanti insya Allah. Kalau misalnya wafat semuanya ditanam, nggak ada yang bisa terbang langsung, nggak ada Pak. Ya kalau saya biasa aja gitu ya, semuanya sama manusia, semua kita ya memang Allah yang berikan kan. Saya juga kan nggak juga berharap saya dapat lahir sebagai orang Arab, tapi ketentuan Allah yang buat saya mungkin kan ada darah keturunan Arab. Nah begitu juga yang lain-lain. Jadi ya namanya kita sesama manusia ya, yang paling terutama ya saling sayang menyayangi siapapun dia ya, tanpa pandang agama. Semua kita kan bersaudara. Dengan begitu kan sisi-sisi kemanusiaan yang hakiki itu ya seperti itu kalau menurut saya Pak ya. Kita juga sholat sama semua, sujudnya sama, semuanya jatuh kepalanya ke bawah. Ya begitu juga semua, mau raja mau apa ya sama aja. Begitu Pak pendapat saya Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan. Kalau dari hasil analisis Dr. Sugeng bahwa kakek bersama Mas Farhan adalah di Nabi Ismail. Kemudian nanti mungkin akan kita tracking kembali Mas Farhan, kita update lagi, nanti akan lebih detail, nanti akan kita tracking lagi, mungkin 1 atau 2 bulan kita bisa kelihatan bahwa titiknya berada di mana. Kemudian juga dengan Bung Abdillah bin Muhammad Al-Katiri, bagaimana pandangan Anda bahwa ternyata Anda punya silsilah yang menurut saya ini sangat terjaga, gitu ya. Baik dari sisi silsilah nasab, kemudian juga dari sisi haplogroup atau dari YDN-nya, dari sisi saintifik. Silakan Mr. Abdillah. Ya, kurang lebih sama ya dengan Bang Farhan. Jadi haplogroup apapun itu sama sekali tidak penting ya, sama aja sebetulnya. Selama dia bisa menjadi manusia yang baik untuk agama, untuk negara, bermanfaat, ya itu yang lebih utama menurut saya. Karena memang kan manusia mulia itu kan bukan dari nasab, bukan dari apapun, Pak. Seperti dulu Bilal bin Rabah itu, ini bicara ini ya, Bilal ya. Bilal ini budaknya bangsawan Quraisy. Tapi dalam hal akhirat dia mengalahkan bangsawan Quraisy yang mungkin secara nasab masya Allah mereka gitu. Jadi haplogroup apapun itu saya rasa biasa-biasa aja Pak ya. Justru kalau kita mungkin terlalu menonjolkan saya punya J atau apa, itu nanti akan menciptakan kesenjangan di tengah masyarakat gitu. Dan itu saya rasa juga nggak baik. Nasab, haplogroup juga merasa lebih mulia dari yang lain, itu juga gak baik gitu, gak bagus gitu ya. Itu aja sih Pak. Baik, ketika jalan-jalan atau apa, seringkali ada yang memanggil Anda Habib atau Sayyid? Saya kalau dipanggil Habib, kadang saya bilang saya bukan Habib gitu. Saya bukan Habib. Dan saya juga risih, macam malah nggak suka aja dipanggil itu, karena memang saya bukan Habib gitu. Saya lebih senang kalau saya dipanggil Abdillah. KTP saya juga Abdillah gitu aja. Oh, nggak ada Al-Katirinya? Nggak ada. Iya. Ada Al-Katiri itu kalau catatan nasab aja. Catatan nasab itu ada ke sana. Nah. Oh, jadi kalau di KTP Anda adalah Abdillah, kemudian di Abdillah catatan aja. nasab ada Al, kemudian silsilah ke sana gitu. Iya, Ya, betul. baik. Betul. Luar biasa ini. Ada yang menarik ini Pak Dr. Sugeng, bahwa Bung Abdillah ini KTP kalau ekspos keluar tidak ada itu embel-embel yang lainnya, tetapi kalau dari catatan nasab dia memang menjaga itu. Ini menarik ya, itu ya yang seperti solusi-solusi yang kemarin kita lakukan. Ada komentar Dr. Sugeng terhadap statement dari Mas Abdillah, kemudian Mas Farhan terhadap haplogroup
yang baru kita expose. Speakernya Pak Sugeng. Haplogrup itu adalah sejarah atau kaitan kita dengan kakek-kakek kita. Jadi ya apa ya, diakui, tidak perlu dibanggakan, dan itu ditunjukkan juga dalam sejarah Islam ya. Kita ingat seperti tadi dibilang oleh Mas Abdillah, Bilal itu kemungkinan haplogrupnya E gitu ya kalau dia riwayat. Atau Salman Al Farisi haplogrupnya R1A. Abu Jahal J1. Benar Rasulullah juga J1, tapi Abu Jahal juga J1 gitu loh. Jadi haplogrup itu tidak bikin Anda lebih mulia dari yang lain, tapi sudah ketentuan Allah bahwa kakekmu itu ya haplogrupmu itu gitu. Bahwa kita kalau kemuliaan kita ya dari ilmu, dari ketakwaan, dari kontribusi kita terhadap peradaban, itu yang penting. Tidak ada keunggulan haplogrup lain dibanding haplogrup satu dibanding lainnya. Karena boleh dikata tiap haplogrup itu punya Einstein itu E, Putin R1, Kaisar Persia itu R itu, Rasulullah, Nabi Ibrahim J1, JP58 kan. Jadi masing-masing haplogrup itu punya tokohnya sendiri, punya bintang yang cemerlang gitu di antara laki-laki dalam haplogrup. Kalau di Asia kan kebanyakan O. Peraih Nobel haplogrup O juga ada, terutama dari bangsa, saya ingat bangsa Jepang dan Cina deh. Kita Cina dan Indonesia, Jepang dan Cina itu haplogrupnya sama, OM175. Itu aja dari saya. Baik, kalau Baswedan kemudian Bawazir itu sepengetahuan Pak Sugeng itu sudah ada yang tes dan sudah ditemukan haplogrupnya? Kalau Baswedan tahu saya masih Ismaili, tapi bukan Adnan, dia di atas posisinya. Jadi kesepupuannya dengan Baratul lumayan jauh lah, tapi masih di bawah Ismail. Nah kalau Bawazir ini terlalu simpang siur, saya baru nemukan 2 sampel yang haplogrupnya R. Jadi saya belum bisa. Untuk Baswedan juga baru 1. Baswedan itu sebenarnya baru nemu 1 saya. Kebetulan sampelnya dari Indonesia, tapi yang posisinya sedang di Yaman. Tapi kalau Zubaidi ini banyak banget. Zubaidi yang udah tes itu banyak sekali. Iya. Walaupun ya harus diakui, Zubaidi juga nggak J1 semuanya. Itu ya itu wajar lah. Tapi mayoritas masih J1. Sebagian besar masih J1. Kasih satu sepupu dekat. Dalam dari genealogi lah. Kurang dari kira-kira masih 1000-an tahun lah mereka itu.